Setelah Biorka ini viral, muncul berbagai argumen dari pihak Menkominfo hingga mencuri perhatian warganet Indonesia. Banyak yang beranggapan bahwa kasus ini hanyalah pengalihan isu saja. Seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, Biorka ini viral karena aksinya yang membocorkan data Menkominfo. Kasus ini berkelanjutan hingga pemerintah membentuk tim khusus untuk membongkar siapakah sosok di balik Biorka ini. Halo guys, bertemu lagi di Hasta 2. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, bagi kalian yang belum menonton part satunya, bisa klik tombol di atas atau di link deskripsi. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk mensupport channel ini. Dan supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Lanjut ke cerita. Jadi Biorka ini sempat membuat pengakuan bahwasanya dia mempunyai kedekatan dengan seseorang yang menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965. Di mana pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang mana pada saat itu banyak sekali cerita-cerita kelam di Indonesia. Dia mengatakan apa yang dia lakukan ini karena ingin mendedikasikan kepada temannya yang merupakan warga keturunan Indonesia yang tinggal di Warsawa, Polandia. Dia sudah diurus orang ini sejak dia lahir. Biorka juga mengatakan bahwa orang yang ia ceritakan ini mirip dengan Presiden B.J. Habibie. Bisa disebut orang ini adalah seseorang yang sangat cerdas dalam dunia teknologi dan ingin membangun Indonesia. Namun, karena kebijakan Orde Baru pada tahun tersebut, orang-orang yang menuntut ilmu di Uni Soviet dianggap sebagai pengkhianat, sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia. Impian dia belum tercapai hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Nah, dilihat dari cerita Biorka, ini cukup masuk akal. Yang mana Uni Soviet ini masih ada hubungannya dengan Polandia. Awalnya, Biorka hanya menjual data-data tersebut karena motif ekonomi atau keuangan. Data-data penting yang dijual itu meliputi data-data pelanggan IndiHome, data KPU, hingga data SIM card. Ia mengklaim semua data tersebut dia mencuri dari Menkominfo. Setelah kasusnya mulai viral dan mendapat tanggapan dari Kominfo, motif Biorka bukan lagi hanya motif ekonomi, melainkan mulai menyebarkan data-data pribadi milik pejabat penting. Bukan hanya itu, Biorka juga membocorkan data-data pemerintah ke publik. Data-data tersebut meliputi data pribadi Menteri Menkominfo Johnny G. Plate, data pribadi Ketua DPR Ibu Puan Maharani, data pribadi Ketua BUMN Erick Thohir, kemudian data pribadi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangirapan, serta data pribadi Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan terkait dengan data vaksin. Biorka juga merilis informasi sensitif terkait juga pembunuhan almarhum Munir. Bagi kalian yang belum mengetahui Munir, dia adalah seorang aktivis yang menyuarakan HAM dan meninggal dunia karena dibunuh di pesawat. Biorka juga menyebutkan nama perwira TNI Mudi Purwo Pranjono. Karena ulahnya si Biorka ini, Pak Heru Budi Hartono mengatakan, perlu saya tegaskan, itu adalah sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya, kata Pak Heru. Menindaklanjuti kasus tersebut, pemerintah membuat tim khusus untuk menguak siapa dibalik sosok Biorka ini, karena dianggap termasuk tindakan kriminal. Saat ini, pemerintah sudah mengantongi siapa identitas dibalik sosok Biorka ini. Di antaranya, penangkapan Muhammad Said Fikriansyah. Menurut hacker Fat Anonim, beredar info kalau Biorka ini adalah asli orang Cirebon. Akun Fat Anonim ini mempunyai dua akun, yaitu yang satunya akun cadangan yang bernama Fotsaber V2. Dialah yang pertama kali membongkar dan mengklaim bahwa dia telah menemukan nama asli, wajah, hingga akun Instagram terduga hacker Biorka ini. Akun ini menampilkan video dan foto wajah tanpa sensor. Menurut akun yang satu ini, nama asli hacker Biorka adalah Muhammad Said Fikriansyah dan disebut asli dari Cirebon. Bukan hanya itu saja, Fat Anonim juga menyebarkan foto rumah Muhammad Said Fikriansyah. Namun, Muhammad Said Fikriansyah mengklarifikasi bahwa dia bukanlah Biorka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Fikriansyah ingin memberikan klarifikasi perihal tuduhan yang dikatakan oleh IG Floyd Anonim, bahwasannya saya dituduh sebagai Biorka. Dia berbicara mengenai data yang saya share di Bridge Forum dan mengklaim bahwa data tersebut
sama dengan data Bjorka, padahal data itu data yang pernah ada di Reddit forum yang dulu. Dan memang data itu data sampel, tidak ada pengaruh apa-apa dengan Bjorka. Kalau memang data tersebut merugikan kalian, saya meminta maaf. Intinya saya bukan Bjorka seperti apa yang dikatakan oleh akun IG Floyd Anonim. Sekian dan terima kasih. Dan yang dituduhkan vote anonim itu semua hanyalah kesalahpahaman. Dan dia melaporkan tuduhan tersebut ke kepolisian setempat. Oke, yang kedua ada penangkapan MAH, yaitu Muhammad Agung Hidayatullah, seorang pria asal Madiun. Dia adalah seorang lulusan MA atau Madrasah Aliyah yang setara dengan SMA atau SMK. Keseharian MAH ini dia berjualan es Thai tea di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, si MAH ini merupakan seorang pemuda pendiam dan seorang pemain hadroh atau bisa disebut rebana. Bisa dilihat kalau MAH ini sosok orang yang islami atau seorang remaja masjid lah, seperti itulah kira-kira. Menurut ibunya MAH ini yang bernama Prihatin, ibunya mengatakan bahwa ibunya tidak percaya kalau si MAH ini adalah seorang hacker Bjorka karena si MAH ini tidak memiliki komputer di rumahnya untuk mendukung kegiatan hacking maupun peretasan. Namun dia diduga seorang hacker Bjorka ini dan ditangkap oleh kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Sampai akhirnya MAH ini dipulangkan jam 9 pagi oleh 2 anggota pihak kepolisian menggunakan mobil pribadi. Dia tidak ditahan, namun dia wajib lapor. Menurut keterangan, MAH ini mengakui bahwa dia menjual akun grup Telegramnya kepada pihak admin Bjorkanism dan dibayar seharga $100 melalui mata uang Bitcoin. Kemudian grup Telegram yang dia jual tersebut digunakan oleh Bjorka untuk menyebarkan data-data hasil pembobolan, sehingga ketika di-tracking oleh pihak kepolisian, MAH ketahuan melakukan kerjasama ilegal tersebut. Namun, ada yang janggal nih, kata MAH. MAH dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal sehari sebelum dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Orang yang menghubungi ini seolah-olah memaksa dan mengancam agar MAH menjual handphonenya kepada si nomor yang tidak dikenal ini. Orang yang menghubungi ini seolah-olah memaksa untuk membeli handphone milik MAH dan juga mengancam jika tidak dijual akan dijemput oleh pihak kepolisian. Handphone MAH adalah merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Namun MAH pun akhirnya ketakutan dan sampai akhirnya melakukan tawar-menawar hingga deal di harga 5 juta. Hingga kemudian di keesokan harinya MAH dijemput pihak kepolisian dan handphone yang dia jual kemarin dijadikan barang bukti. MAH mencurigai kalau kemarin yang membeli handphonenya ini adalah pihak kepolisian. Oke, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus Bjorka ini? Mari kita diskusi di kolom komen. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kasus Bjorka kali ini. See you dan bye-bye!